Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai komunikasi melalui telepon. Pekan lalu kita sudah bicara tentang pentingnya komunikasi. Namun kali ini kita akan bicara soal komunikasi melalui telepon. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti paparan materi berikut ini. Pada bab ini kita akan membahas tentang pengertian hubungan telepon, apa itu jenis-jenis hubungan telepon, penanganan telepon, dan hambatan bertelepon. Apa itu pengertian hubungan telepon? Hubungan telepon adalah hubungan komunikasi langsung jarak jauh untuk menerima pesan atau informasi melalui elektronik dari satu pihak ke pihak yang lain. Itu adalah pengertian dari hubungan telepon. Hubungan telepon ditinjau dari jarak jangkaunya dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, hubungan internal. Yang kedua, hubungan lokal. Yang ketiga, hubungan interlokal. Dan yang keempat, hubungan internasional. Apa yang dimaksud dengan hubungan internal? Hubungan internal adalah hubungan telepon yang dilakukan dalam suatu kantor atau organisasi atau antar unit kerja dalam suatu kantor. Misalnya, bagian personalia menelpon ke bagian lain, bagian keuangan, bagian sarana dan prasarana, atau yang lainnya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hubungan lokal? Hubungan lokal itu adalah hubungan telepon yang dilakukan antara dua orang secara langsung pada satu ruang lingkup daerah tertentu dalam satu kota. Contohnya misalnya di Depok. Ya, dari perusahaan menelpon kolega yang tempatnya masih ada dalam satu kota, atau misalnya di Jakarta menelpon rekanan kerja yang juga ada di Jakarta. Nah, yang ketiga itu adalah hubungan interlokal. Apa yang dimaksud dengan hubungan interlokal? Hubungan interlokal itu adalah hubungan telepon jarak jauh antar dua orang atau lebih yang berbeda kota. Contoh, misalnya perusahaan akan menelpon rekanan yang ada tinggalnya berbeda dengan kota. Misalnya perusahaan ada di Depok, telepon rekanan yang ada di Bandung atau di Jogja misalnya. Nah, khusus untuk hubungan interlokal, itu biasanya sebelum kita menekan nomor telepon yang dituju, kita harus menekan kode kota terlebih dahulu. Contoh misalnya Jakarta, kode kotanya 021. Jika kita ada di Bandung, maka sebelum kita menekan nomor yang kita tuju, kita harus menekan kode 021 khusus untuk Jakarta. Sementara kalau hubungan internasional, itu adalah hubungan telepon antar satu negara dengan negara lain. Contoh, jika itu hubungan personal, misalnya ada keluarga kita yang pergi haji, kita melakukan hubungan telepon dengan saudara kita yang sedang umroh atau sedang ibadah haji. Nah, itu yang dimaksud dengan hubungan internasional. Atau misalnya kita di perusahaan ingin menelpon rekanan kita yang kebetulan posisinya ada di Malaysia, di Brunei Darussalam misalnya. Nah, sebelum kita menekan tombol nomor yang akan kita tuju, kita biasanya diharuskan menekan nomor kode negara, baru kode daerah, dan yang terakhir adalah kode nomor telepon yang akan kita tuju. Baik, selanjutnya untuk melakukan penanganan telepon,
itu kita harus memperhatikan etika penanganan telepon. Itu meliputi etika penanganan telepon secara langsung, etika berbicara ketika melakukan panggilan keluar, dan etika saat menerima panggilan telepon masuk. Etika bertelepon ini meliputi bagaimana sih cara memegang gagang telepon, bagaimana cara mencatat pesan telepon di LPT, bagaimana cara mengucapkan salam, bagaimana menanyakan atau menyampaikan maksud bertelepon, serta bagaimana cara menutup percakapan telepon. Baik, berikut ini adalah tata cara kita melakukan panggilan telepon masuk. Ada hal-hal yang mesti dipersiapkan sebelum kita menerima panggilan telepon masuk. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan alat tulis, misalnya bolpen atau pensil, block note, ya, atau spiral book, atau perlengkapan yang memang disediakan oleh perusahaan. Lalu setelah itu jangan pernah biarkan telepon berdering lebih dari 3 kali. Jadi apapun yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan saat itu, saat kita mendengar dering telepon, maka kita harus segera mengangkat telepon. Ada hal yang perlu diperhatikan saat mengangkat telepon. Yang pertama, gunakan tangan kiri untuk mengangkat gagang telepon, ya. Seperti ini misalnya. Speaker ini kita letakkan di telinga untuk mendengar suara orang yang akan menelpon kita. Sementara mikrofon kita letakkan di depan bibir kita dengan jarak minimal 3 jari dari bibir dengan mikrofon. Jangan terlalu dekat hingga nanti akan menimbulkan suara desah yang kuat, ya. Atau juga jangan terlalu jauh hingga penelpon tidak bisa mendengar suara kita dengan baik. Adapun tangan kanan kita gunakan untuk memegang pensil atau pulpen yang akan kita gunakan untuk mencatat pesan atau informasi yang akan kita terima dari si penelpon. Setelah kita angkat gagang telepon, langkah selanjutnya adalah mengucapkan salam sesuai dengan waktu, pagi, siang, sore, atau bahkan malam. Sebutkan nama perusahaan, setelah itu nama kita, baru tawarkan bantuan. Seperti misalnya, selamat pagi, PT Nirmala di sini dengan Titin, ada yang bisa kami bantu? Seperti itu. Salah satu contoh. Nah, setelah kita tawarkan bantuan, kalau misalnya itu bentuknya pesan, kita harus catat pesan itu di alat yang sudah kita siapkan sebelumnya. Saat menerima panggilan telepon, itu jika ditujukan untuk staf, karyawan, atau pegawai biasa, maka tidak perlu kita lapor dulu kepada pimpinan kita. Ya, langsung harus segera disampaikan ke orang yang bersangkutan. Jangan sampai ditunda-tunda seperti itu. Suara itu harus jelas saat bertelepon. Tidak juga suara itu terlalu keras atau bahkan terlalu lembut, karena nanti tidak jelas, khawatirnya tidak jelas terdengar di seberang sana oleh penelpon yang menelpon kita. Berikutnya adalah hambatan-hambatan dalam bertelepon. Saat melakukan kegiatan menelpon, seringkali hambatan itu datang dari kondisi fisik peralatan telepon. Misalnya suara berisik tidak jelas, atau suaranya hilang timbul, nanti jelas, nanti hilang, atau tiba-tiba suaranya jadi mengecil, atau saat kita menekan nomor telepon
tidak terdengar nada kontak. Misalnya ada lagi yang lain, tidak terdengar nada sambung, atau saat kita asik sedang bicara di telepon tiba-tiba terputus. Nah, ini seringkali terjadi. Itu maka dalam melakukan penanganan telepon masuk sangat penting menyiapkan peralatan menulis yang digunakan untuk mencatat telepon. Jadi jika terjadi hubungan putus tiba-tiba, maka paling tidak kita sudah sempat mencatat pesannya. Seperti itu. Baik anak-anakku, mudah-mudahan kalian mengerti dengan apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk menutup kegiatan kita, Ibu akan sampaikan beberapa tugas yang perlu kalian lakukan setelah kalian menyaksikan tayangan ini. Yang pertama, silakan kalian cari dialog contoh dialog percakapan telepon dengan tema konfirmasi undangan. Lalu kalian tulis ulang dalam buku kalian, ya. Terus berlatihlah saling menelpon dengan teman. Ya, jadi dialog ini diperuntukkan untuk 2 orang. Jadi dialognya sama. Silakan kalian berlatih sampai nanti Ibu tes satu persatu. Demikian materi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Ibu akhiri dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.